Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media sudah hadir di sini. Ini sebuah kehormatan besar buat kita. Sebuah production house, sebuah rumah produksi yang insya Allah baru meliris film Pantaskah Aku Berhijab. Ya, dimana film ini kita mempunyai visi dan misi. Film Pantaskah Aku Berhijab bisa mengingatkan kepada semua kalangan bahwa betapa berartinya hijab di kalangan wanita. Jadi kan mungkin juga ada banyak pertanyaan, kayak misalnya kayak wanita, lu kenapa gak berhijab? Wah, kayak gue belum siap. Nah, di sini kita mungkin bisa mendapatkan apresiasi atau sesuatu yang ada di dalam film Pantaskah Aku Berhijab. Mudah-mudahan film ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, baik remaja, dewasa, ya, terutama yang sudah punya anak. Pokoknya saya sih berharap mudah-mudahan film Pantaskah Aku Berhijab ini bisa diterima oleh semua kalangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Karena ini namun narasi semesta di Pantaskah Aku Berhijab ini juga boleh diberitahu ke teman-teman media mengenai pihak-pihak siapa aja nih Kang yang terlibat untuk di proyek ini Kang. Silahkan Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita mendapatkan support dari semua pihak dan alhamdulillah terutama ada saudara saya nih, Bapak Oswin, masya Allah. Pak Oswin ini yang pertama kali orang itu ada di sini bareng sama kita ya. Iya, yang mungkin masya Allah beliau pertama kali yang mensupport kita untuk ini, kita punya cerita, kita punya sesuatu yang insya Allah bisa ada nilai unsur untuk mengajak kebaikan. Dan pada saat kita bercerita segala macam, kita meeting dan kita bertemu dengan AMZ, Pak Anu, Pak Ren, insya Allah unlimited semua, pokoknya mereka bisa mendukung kita untuk menjadikan sebuah film yang sesuatu yang bisa diminati oleh semua kalangan masyarakat, khususnya untuk para hijaber, para ibu-ibu, remaja-remaja yang insya Allah yang belum siap, insya Allah akan jadi siap gitu. Siap Kang Rini, tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Rini, produser kita. Thank you Kang. Kita ke Mbak Rada yang Rado. Ini menariknya di sini bersama dengan narasi semesta Pantaskah Aku Berhijab. Sudah sampai mana progresnya? Udah bisa dikasih tahu ke teman-teman media, silahkan. Ya, alhamdulillah alamin. Sampai juga di hari ini kita berkumpul untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi kita akan menjalani proses syuting tanggal 28 Juni 2024 itu selama 17 hari syuting. Sebelumnya kita sudah hampir 1,5 bulan ya, 1,5 bulan kurang lebih persiapan produksi, terus proses workshop, reading, persiapan film, hunting dan lain-lain yang lokasinya di Jakarta. Jadi 28 Juni besok sudah mulai produksi. Iya. Yes, dan gimana ceritanya ke teman-teman media, boleh diceritakan untuk pemilihan cast. Ini kan kumpul luar biasa yang ensemble cast yang kita lihat. Gimana akhirnya menemukan karakter dari masing-masing cast ini, silakan. Iya, yang pasti memang dari awal terima sinopsis ini aku udah ngerasa cerita ini sesuatu banget gitu kan. Maksudnya membicarakan tentang hijab gitu, dan kita berdoa banget supaya dipertemukan sama para pemain yang sehati sama, maksudnya suka sama cerita ini, suka sama pesan yang akan kita sampaikan gitu kan. Terus akhirnya bersama casting director Mbak Nuni gitu kan, sama produser juga kita alhamdulillahnya dijodohkan dengan Brian, terus ketemu Nadia, alhamdulillahnya ketemu sama Kak Dini, Nazira, terus Mbak Tika, Mas Indra, Hipsi, semuanya
yang memang sesuai dengan karakter yang kita inginkan gitu. Bahkan beberapa dari sinopsis kita sebenarnya udah tek-tekin nih. Kayaknya kita maunya yang ini gitu. Alhamdulillahnya dapet. Alhamdulillah, ini bisa dilihat juga teman media di belakang ya di layar. Ini foto, inget nggak teman-teman cast fotonya pas kapan? Brian, gimana Brian? Ingat kapan Brian fotonya? Jadi ini juga ada nama-nama ininya ya, peran-peran yang ada di sini ya, Iya. ya. Dan ini juga Ya. couple pertama antara Brian dan Nadia. Brian dan Nadia di film. Ini kita lihat dan menulis bersama dengan Cassandra Masardi di sini. Betul, bersama Mbak Cassandra. Ya, gimana boleh diceritakan progresnya sejauh ini sama Mbak Cassandra, kolaborasinya sejauh mana? Iya, yang pasti senang banget karena film romance religi kali ini kita sentuhannya memang lebih ngepop gitu kan, lebih ringan menyampaikan unsur-unsur dakwahnya gitu, bahwa terkadang kita menemukan hidayah atau keajaiban-keajaiban yang Allah kasih tuh lewat kejadian sehari-hari gitu. Memang kita terkadang bisa dapat sesuatu juga dari kajian, dari masjid, dari ustadz, ustazah, tapi kadang pun seseorang menemukan Tuhan di dalam kehidupannya dia sehari-hari gitu. Wow, tepuk tangan dong tuh, gue makin penasaran. Tapi cukup segitu dulu yang boleh di-spill ya. Iya. Nanti saat ada launching poster, teaser, dan trailer baru bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang ceritanya. Terima kasih Bu Andrea. Kita ke jajaran ke sekarang, ke Brian Doma nih yang akan kita ajak ngobrol pertama. Brian, bukan kali pertama bareng sama Bu Andrea di sini. Ini pertama kali aku main sama Bu Andrea ini. Ya, Pertama kali. Project ketiga ya Bu jadinya. Project ketiga, yes. Gimana Brian dengan kenyamanan yang udah terjalin, koneksi antara Brian dengan sutradara dan berperan di sini, boleh ceritakan sedikit sebagai siapa dan gimana Brian, silakan. Jadi di sini aku berperan sebagai nama karakternya Aksa. Dia sahabat lama 1 dekade bisa dibilang. Karakternya si Nadia yang bernama Sophie. Ya, dia ada di situasi-situasi si Sophie yang dimana dia lagi senang, sedih, bingung, selalu ada Aksa di sana. Intinya itu. Aku nggak mau lebih detail karena ya ini masih awal-awal, tapi awal aku ditawarkan film ini tuh pas berapa lama ya Bu? Kemarin 3-4 bulanan lah ya, 3-4 bulanan yang lalu diajak ngobrol sama Denny sama Bu Hadra. Yang membuat aku tertarik tuh sebenarnya ya ceritanya emang bagus, tapi antusias Bu Hadra sama Denny pas menceritakannya nggak kayak ini kayak gini, ternyata gini. Wow, pasti kayak aku udah sering kerja sama Bu Hadra, tapi antusias segini tuh baru benar-benar kelihatan di sini gitu. Dari awal gitu. And I was like, okay, she's really into it. Akhirnya beberapa hari kemudian aku baru bilang ke Bu Hadra, okay, boleh, aku mau join. Walaupun awal-awal ada beberapa masalah schedule, tapi namanya juga rezeki kan, rezeki bukan hanya materi tapi juga kerjaan, dan akhirnya disatukan kita semua di sini. Gitu. Itu dia Brian Domani. Sekarang boleh tepuk tangan dulu silakan teman-teman. Perlu juga nggak usah kok, aman kok. Sekarang barengan sama Nadia Arina. Iya. Ini gimana so far saling ngebuka untuk karakternya, gimana kalian ngobrolnya? Dari Brian dulu, silakan Brian. Gimana kita ngobrolnya? Iya, untuk karakter ini ke develop bareng-barengnya. Aku thankful banget. Nadia seorang aktris yang sangat kritis juga. Jadi biasanya kan Bu Hadra tahu kalau biasanya kalau aku yang bawel. Iya. Ini ada Nadia sekarang jadi temen. Tapi masih bawel. Ada teman, aku kayak kalau udah capek kayak kayak gitu. Tapi sepan emang dari kita pernah ketemu juga. Project keempat aku jadi sama Bu Hadra. 5 kali. Kita juga cameo doang jatuhnya. Oke. Aku ketemu Nadia sebagai cameo di salah satu film dia. Iya. Ya. Dan itu pun kita nggak ngobrol ya, nggak tahu ya. Kita Nggak ada satu scene sebelumnya. Jadi tapi lihat dia main berapa kali udah film-film sama Pak Monty dan lain. Aku bilang kayak one day aku pengen sih main sama dia. Iya serius kan? Pas ketemu kayak ternyata gini orang nggak udah. Enggak, tapi it's excited sih aku pengen lihat pas kita. Ya kalau reading ya so far aman, tapi kan
pasti set kan a lot can change Yes. for the better or the worse, tapi hopefully for the better lah. Amin. Terima kasih Brando Bani. Kalau Nadia Arina gimana, boleh jelasin ke teman-teman media so far sejauh mana untuk riset karakternya dan lain-lain sebagai Sophie di sini? Oke, kalau aku di sini berperan sebagai Sophie. Sophie ini anak dari ibu yang berketurunan darah dari Jawa. Bapakku Betawi ya Pak. Kirain tadi Mas Indra Wirwas belum di-spill orang ketiga. Bapakku nih Betawi. Betawi Manggarai ya? Betawi Manggarai. Ya kurang lebih sebenarnya awalnya memang ada konflik keluarga di antara keluarga kita, sampai akhirnya aku punya sahabat dan juga aku ada satu masalah yang mungkin bisa menjadi turning point aku gitu loh, akhirnya mengenal memakai hijab gitu loh. Tapi yang menarik yang menurut aku di sini adalah banyak sekali orang yang memakai hijab tapi sebenarnya nggak tahu gitu loh alasan memakai hijabnya tuh kenapa gitu loh. Cuman karena aku nggak tahu ya, tapi mungkin di Indonesia udah jadi sebuah culture yang memang oh ya kalau perempuan kita Islam kita Muslim berhijab gitu. Tapi aku senangnya di film ini juga ada pelajaran dan juga kayak Bu Hadra bilang juga akan mengangkat isu di mana banyak sekali istilahnya anak-anak muda, anak-anak ya mungkin ABG lah, anak-anak muda yang Muslim yang sebenarnya mempertanyakan, oke, kalau misalnya gue pakai hijab itu gimana sih? Gitu. Apa kata orang di sekeliling gue atau apa gitu, kayak hal-hal seperti itu sih. Jadi yang menarik adalah di sini juga bukan tok memakai hijab, tapi ini menjadi proses pembelajaran juga untuk karakter Sophie ini sendiri. Yes. Nah ini kan bukan pertama kali, akhirnya ketemu lagi dengan drama religi untuk seorang Nadia Arina. Gimana Nat? Akhirnya peran drama religi kayak ada, oh Nadia Arina nih lagi nih gitu, gimana nih? Ya kebetulan ini yang kedua berarti ya. Yang pertama kemarin mungkin memang backgroundnya berbeda, memang seorang Ning dari pesantren gitu. Di sini kenapa aku tertarik untuk join project ini juga karena memang ya itu tadi menyuarakan untuk dilema-dilema anak muda dalam berpakaian, berhijab gitu loh. Gimana orang ngelihatnya kalau misalnya aku berhijab gitu. Karena ini pun terjadi juga sama aku sih sebetulnya. Karena film yang terakhir banyak respon yang melihat seolah-olah oh Nadia tuh seperti Nadia yang asli adalah karakter di film ini gitu loh. Jadi saat aku menjadi diriku sendiri, ada beberapa orang yang at some point menghujat juga, kok nggak pakai kerudung, kok gini, kayak loh aku kan memang belum berhijab gitu. Jadi menariknya ya itu gitu. Jadi ternyata banyak banget respon dari luar istilahnya saat kita memakai hijab, saat kita berubah ya itu gitu, dan nggak selalu positif gitu loh. Jadi kayak itu sih menemukan reasonsnya kenapa kita berhijab atau membuat keputusan lain. Yes, terima kasih tepuk tangan untuk Nadia Arina, thank you. Ke Dini Aminarti sekarang, boleh diceritakan karakternya sebagai siapa, walaupun tadi udah di-spill dikit, tapi apa yang buat seorang Dini Aminarti untuk ikut di project ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dikasih tahu Nadia, anak aku. Di sini aku berperan sebagai Hamidah dan punya 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Tapi aku bingung kenapa ditinggal sama bapaknya. Ya padahal anaknya cantik-cantik ya. Nah dia mantan suami aku, Mas Indra. Ya. Halo. Baru ketemu loh sekarang. Iya. Tadi di luar sempat bilang akhirnya dapat istri baru yang selama ini sama T3 terus ya. Udah denger loh. Iya, denger dong. Ya alhamdulillah ini aku senang banget bisa. Ya guys, karakter. Iya. Ya alhamdulillah aku senang banget bisa terlibat dalam film ini yang tadi Brian juga ceritakan. Mbak Hadra cerita ini benar-benar antusias sampai menangis. Iya, benar. Ya. Aku lupa itu. Kan iya sampai menangis, aku bilang Masya Allah ya, karena Mbak Hadranya menangis, aku juga dengernya juga sampai sedih juga ya dari cerita ini dengan perjalanan
Sofi, Aksa dan keluarganya itu benar-benar luar biasa, dan insya Allah mudah-mudahan film ini bisa memberikan banyak pesan untuk teman-teman di luar sana nanti yang nonton. Amin. Sesuai tadi Adeni juga bilang, bisa bermanfaat, bisa menjawab kebimbangan anak-anak remaja ya, tentang hijab itu seperti apa dan kayak gimana. Jadi mohon doanya buat teman-teman, mudah-mudahan film ini box office ya. Amin. 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 Terima kasih Didi Aminarti, thank you. Ke Mas Indra Birawa dulu deh, kalau udah di-mention nih. Gimana Mas Indra? Perannya boleh dijelasin lagi ke teman-teman media. Saya Indra Biro berperan sebagai Romi di cerita ini. Romi itu jadi orang tuanya peran utama dan peran pembantu loh. Ya anaknya sama istrinya. Bisa Nah ini mesti dirahasiakan biar nanti Betul. nonton. Betul. Ini supaya mereka, wah siapa sih sebenarnya anaknya? Iya. Ibunya sebenarnya siapa sih? Nah Betul. ini memang saya rahasiakan. Iya. Kamu ya aja kamu. Kamu pasti mau kasih punchline kan? Ya, jadi pokoknya saya jadi suami yang di ceritanya kurang bertanggung jawab. Ya, jadi yang memang sukanya challenge ya. Ya. Jadi suka pengalaman baru gitu. Jadi kayaknya istri nggak cukup satu. Gitu. Jadi saya diceritakan di sini ada beberapa istri, cuman nggak ceritain yang lain, tapi ceritakan bahwa karakternya itu memang salah satu karakter yang di sini ceritanya adalah opposite. Jadi karakter yang negatif gitu di sini. Jadi kan bahwa si peran utama ini pasti punya masalah-masalah banyak kan. Salah satunya adalah masalah dengan bapaknya ini. Gitu. Nah, itu Ceritanya tadi begitu. Mas Indra Birawa mau lengkapnya gimana nanti di film? Ya nanti di film bakal kelihatan ya. Siap. Dan kenapa gabung di sini karena kalau tadi kan Bu Hadra udah cerita kepada mereka dengan nangis-nangis. Ya. Ini Pak Denny cerita sama saya apa nangis-nangis. Saya juga nggak tahu kenapa dia waktu itu nangis-nangis. Nah, di sini bercanda sorry. saya dari sampai sekarang ini ceritanya dari dulu banyak melihat teman, saudara, keluarga di film dan sinetron segala macam. Dari yang nobody sampai jadi somebody. Itu udah beberapa kali terjadi. Sama juga dengan di sini bahwa pada saat waktu itu Denny bilang dia mau bikin PH, saya juga dukung ya. Dan senang banget waktu itu dia sama-sama berjuang di dunia terbalik. Iya. Yang dari awal segala macam masuk, kita semua jadi supporting segala macam. Akhirnya Denny dan Hadra akhirnya mencapai sesuatu dan akhirnya bisa bikin PH itu buat saya luar biasa. Jadi saya dukung mereka teman-teman dari dulu, dari yang memang berjuang dari film dari awal sampai akhirnya saya tahu Hadra dulu Astrada juga, Denny juga sporting di dunia terbalik segala macam sampai sekarang di posisi ini luar biasa dan mudah-mudahan film ini jadi batu loncatan buat mereka. Amin. Terima kasih Mas Indra Birawa. Selanjutnya kita ke Nazira. Tepuk tangan dong buat Nazira sama yang sebelumnya ketemu dengan teman-teman media kan dari kisah inspirasi kamu yang dijadikan film. Sekarang kamu berakting nih di sini. Ini gimana pengalaman pertama kamu sebagai seorang aktris nih jadinya? Deg-degan ya. Tapi alhamdulillahnya ketemu sama Bu Hadra yang suportif banget. Terus Mas Denny juga suportif banget. Terus teman-temannya juga kayak Kak Dini aku juga udah kenal, terus Brian juga udah kenal gitu. Terus sebenarnya emang awalnya tuh bingung ya, aku kayak aduh ikut gak ya. Cuman sama seperti cast yang lain, Bu Hadra dan Adeni tuh pas ceritain kisahnya waktu itu kita lagi di apa ya, di bukber gitu ya, di bukber terus kayak Zira aku udah cerita kayak gini terus kayak oh bagus banget gitu. Dan memang pantaskah aku berhijab, melihat apa ya judulnya aja aku kayak oh aku pengen banget nih masuk ke project ini gitu. Terus alhamdulillah dapat karakter di sini. Karakter aku Mirna. Mirna itu orang baru yang datang ke persahabatan Aksa dan Sofi kayak gitu. Ya karakternya lugu dan pemalu, juga canggung. Sebenarnya gak jauh beda sama aku pribadi. Jadi pas aku dapat karakter Mirna, oh aku nggak perlu acting di sini. Karena memang aku seperti itu. Dan memang udah banyak ngobrol sama Bu Hadra sebelumnya ya, Betul, jadinya lebih nyaman juga ya. Jadinya ini project aku pertama sebagai aktris sama Bu Hadra, dan mau ngucapin terima kasih buat Bu Hadra, buat semuanya yang di sini karena apa ya membuka jalur aku untuk terus bermimpi. Yes, itu dia. Reza, terima kasih. Iya, semoga pantaskah aku berhijab
sama seperti proyek kita sebelumnya berjuta-juta. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Zira. Selanjutnya ada Teh Tika. Selamat, tadi udah diselamatkan, udah gak apa. Gak usah ya, tadi diwakil sama Biro Bo. Kalau Teh Tika gimana perannya di sini sebagai siapa Teh, dan gimana masuk proyek di sini Teh? Saya di sini perannya sebagai Ibu Tika, ibu dari Mirna, Nadira, sama juga saya juga lugu. Kaku orangnya. Ya, intinya saya terhubung dengan Sofi dan Aksa juga lewat Mirna, anak saya gitu, di mana nanti Sofi banyak juga interaksi dengan saya. Salah satu film saya yang banyak dialognya tuh film ini. Alhamdulillah, biasanya cuma cameo loh. Ya, tapi di sini enggak. Kenapa saya ingin bergabung di film ini? Ya selain mungkin memang belakangan tuh saya kayak dikasih pertanda gitu, sering nonton film-film yang jadi karyanya Bu Hadra gitu, terus juga sering nonton film-filmnya Brian gitu. Nah dia juga terakhir nonton film tentang dirinya yang saya baru tahu bahwa dia adalah si pembuat film 172 itu gitu ya. Tahu nggak siapa yang itu yang bikin? Itu lucu banget katanya, ceritanya. yang cerita Brian. Lagi reading, terus dia, iya aku nonton film kamu, dia lagi ngomong ke aku, lagi nonton film kamu yang kemarin 172 Days, bagus banget, ada si Zira di sana. Terus kita iseng nanya, gimana, suka nggak cerita? Suka ini. Tahu nggak siapa yang nulis? Bu Hadra. Nggak tahu nggak siapa yang nulis? Siapa? Itu di depan tante. Jangan tante dong. Kan kemarin bilangnya kakak. Lupa Brian, lupa. Tapi kenapa pengen bergabung? Jauh sebelum ditawari film ini, sebetulnya sama Bu Hadra pernah ngobrol lewat Kang Denny gitu. Kita kayaknya mau bikin apa gitu waktu itu gitu ya. Ngobrol banyak pada saat itu tapi nggak jadi. Jadi begitu saya ditawarin film ini, tanpa pikir panjang saya bilang oke, selama waktunya cocok. Iya. Walaupun harus merelakan beberapa event lari ya. Wah, lari itu nggak dibayar Pak. Teh Tika, tepuk tangan untuk Teh Tika dong Teh. Kita ke Cakrawala juga dari sini, Cakrawala. Cakra, boleh ceritain ke teman-teman perannya sebagai siapa di sini dan gimana akhirnya bentar lagi proses syuting akan mulai nih. Persiapan kamu sejauh mana sampai